Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi hudatil mujahidin amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan mengikuti taklim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas dalam pertemuan kita di pagi ini yaitu tentang waris, Pak. Ini sangat penting untuk kita pahami karena biar bagaimanapun masalah ini adalah masalah yang juga tidak bisa lepas dari kita beragama, dari kita berislam tentunya, sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan ini barangkali antara 2 sampai 3 kali pertemuan. Ya, jadi kalau bisa nanti bulan depan lembar fotokopi ini juga tetap dibawa, Pak. Jangan sampai nggak dibawa begitu. Buat kita kembali lagi membahas masalah waris ini. Ini hanya poin-poinnya yang saya sampaikan pada pembahasan waris di pagi ini. Nah, Bapak sekalian, sering menjadi tumpang tindih, Pak, atau overlap kata waris, al-waris dengan kata atirkah. Kata al-waris dengan kata atirkah itu kadang-kadang kita memahaminya overlap, tumpang tindih. Mana yang disebut waris, mana yang disebut atirkah. Kalau di fotokopian di sini nggak ada, Pak, sebetulnya. Ini pendahuluannya lebih dulu. Nah, jadi kalau dikatakan waris, waris itu adalah harta peninggalan dari si mayit, ya, harta peninggalan dari si mayit yang sudah diselesaikan lebih dulu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban si mayit yang sudah diselesaikan. Apa yang sudah diselesaikan oleh si mayit di sini, Bapak dan Ibu sekalian? Yaitu berkaitan satu, misalnya, Pak, ada biaya-biaya ketika si mayit ini dulu masih hidup, dia ke rumah sakit. Ada yang namanya lagi dulu dia punya hutang piutang. Ada lagi yang namanya dia punya kewajiban untuk berzakat. Dan satu lagi ada kewajiban untuk menunaikan wasiat. Nah, jadi sebelum harta itu dibagikan, maka hal-hal yang saya sebutkan tadi harus dilunasi dulu, harus dibayarkan dulu. Ya, sekali lagi berkaitan dengan biaya-biaya di rumah sakit, berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan zakat, atau barangkali juga berkaitan dengan mengeluarkan pajak, dan juga berkaitan lagi dengan masalah yang kita sebutkan tadi, yaitu wasiat.
Nah, jadi ketika uang ini atau harta ini sudah kita keluarkan, karena ini merupakan kewajiban si mayit ini, maka sisanya yang ada disebutlah itu namanya waris. Jadi sisa yang ada disebut dengan waris, berkaitan dengan harta bendanya. Nah, sedangkan tirkah yaitu harta benda yang dimiliki oleh si mayit sebelum dikeluarkan kewajiban-kewajiban tadi. Sehingga kalau disebut tirkah itu adalah harta keseluruhan. Harta keseluruhan sebelum dikeluarkan kewajiban-kewajiban disebut dengan istilah tirkah. Nah, jadi tirkah ini sifatnya lebih umum, Pak, dibandingkan dengan masalah waris. Ini yang harus kita pahami. Kemudian Bapak sekalian, masalah waris ini perlu diketahui oleh kita tidak bisa terlepas pengaruhnya dari zaman jahiliyah, Pak. Jadi dari kehidupan Rasulullah SAW sebelum menerima ayat-ayat yang berkaitan dengan pengaturan waris, kemudian juga berkaitan dengan adat istiadat jahiliyah itu tidak bisa lepas pengaruhnya dari adat istiadat jahiliyah, tidak bisa lepas. Sehingga nanti akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan Arab jahiliyah pada saat itu, di mana hal itu nanti bertentangan dengan ayat-ayat Allah yang mengatur waris, dengan sabda-sabda Rasulullah yang mengatur waris, akhirnya adat istiadat jahiliyah itu dihilangkan, dihapus, nggak bisa lagi dijalani atau diamalkan oleh kita umat Islam. Apa itu, Pak? Yang pertama, ini yang pertama, Pak, yang menjadi adat jahiliyah. Yang pertama yaitu berkaitan dengan adopsi anak, pengangkatan anak. Jadi perlu diketahui oleh kita, pengangkatan anak itu terjadi ketika Rasulullah SAW belum menerima ayat-ayat tentang waris, belum menerima pengangkatan anak atau adopsi anak ini. Maka setelah Rasulullah SAW itu mendapatkan ayat-ayat tentang waris tersebut, akhirnya adopsi anak ini dihilangkan, ditiadakan, dihapus. Contohnya berkaitan dengan apa? Contohnya, Pak, berkaitan di mana Rasulullah SAW pada saat itu mengangkat anak yang namanya Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah itulah akhirnya tidak bisa termasuk binnya, dibinkan kepada Nabi Muhammad. Nah, dulu, Pak, pernah tercetus Zaid bin Muhammad dulu. Bapaknya namanya Harithah, Pak, bapaknya. Tapi karena diangkat oleh Rasulullah, maka disebut dengan Zaid bin Muhammad. Pernah terjadi seperti itu. Maka dengan demikian nanti masalah ini akhirnya dihapus oleh ayat-ayat Al-Quran. Bapak nanti bisa lihat ayat-ayat Al-Qurannya ya, Pak. Penghapusannya dalam Quran, surat 33 Al-Ahzab ayat 4, ayat 5 dan 40. Jadi dalam Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya adalah ayat 4 dan 5 dan 40. Ini adalah ayat menghapus sistem kejahiliahan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan masyarakat Arab jahiliyah ketika itu sebelum turun ayat ini. Maka ini pernah terjadi.
Yang pada waktu itu tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya untuk memberikan waris, salah satunya itu. Nah, jadi berdasarkan ayat ini dihapus. Maka dengan demikian, maaf Pak, anak angkat tidak bisa dapat waris. Ya, berdasarkan ayat-ayat ini, ayat 4, ayat 5 dan ayat 40. Anak angkat, adopsi anak. Itu satu, Pak. Yang kedua adalah sistem jahiliyah pada saat itu juga berlaku yang namanya adanya ikatan perjanjian. Adanya ikatan perjanjian, Pak. Misalnya Bapak dengan saya berikrar kepada Bapak, darah saya adalah darahmu, demikian juga darahmu adalah darah saya. Kehormatan saya adalah kehormatanmu, demikian juga sebaliknya. Kalau ada dua orang ini yang telah mengikatkan seperti ini, kemudian salah satu dari dua orang ini ada mewariskan sejumlah uang, maka orang yang telah berikrar tadi mendapatkan waris. Mendapatkan waris, Pak, kalau ada yang meninggal. Nah, ini namanya adanya al-hilfu wal mu'aqadah, adanya perjanjian dan perikatan antara si A dengan si B. Dan itu pernah terjadi juga di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun juga dihapus dalam sebuah hadis Nabi, nggak bisa berlaku lagi. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga bahwa sistem jahiliyah pernah terjadi yang kemudian juga dihapus dalam masalah ini, yaitu kaitannya dengan mempersaudarakan. Si A, si B, Pak, dipersaudarakan jadi saudara. Kalau tadi kan ada perjanjian, ada perikatan. Yang kedua itu saya katakan tadi. Yang ketiga ini ada dipersaudarakan, bahwa si A dipersaudarakan kepada si B. Maka dengan dipersaudarakannya seperti ini, akhirnya salah satu dari mereka yang punya harta harus bisa memberikan waris kepada mereka. 3 poin ini sekali lagi, Pak, dihapus oleh Islam, jadi tidak berlaku lagi. Ya. Kemudian akhirnya yang sisanya yang mana, Pak? Sisanya sepakat para ulama itu tinggal 2 yang kemudian harus kita praktekkan di dalam Islam. Apa sisa yang pertama? 2 poin ini. Yang pertama dilihat dari sisi nasab. Apa itu nasab? Hubungan darah. Bapak dengan kakak, bapak dengan adik. Seorang ibu juga sama dengan adiknya dalam arti kandung. Saudaranya saudara kandung. Itu namanya nasab. Dan ini jelas dibenarkan oleh Islam. Dan yang ketiga, yang kedua, ya. Yang kedua yaitu adanya hubungan perkawinan. Bapak dengan istri atau seorang istri dengan suaminya, itu ada hubungan perkawinan. Dari hubungan perkawinan inilah di mana salah seorang dari mereka kalau ada yang meninggal, maka mereka mendapatkan waris. Nah, jadi yang dibenarkan di dalam Islam itu sekali lagi 2 poin ini. Adapun nanti, Pak, yang disebut dengan zawil arham, yang kita sebutkan dengan akrab, zawil akrab, misalnya zawil akrab atau zawil arham itu kaitannya bapak dengan ponakan, bapak dengan mertua, bapak dengan ipar dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan zawil arham, dan ini nanti sedikit menjadi perdebatan. Tapi 2 poin tadi yang saya sudah sebutkan berkaitan dengan perkawinan dan berkaitan dengan hubungan darah,
ini yang menjadi kesepakatan bahwa seseorang itu berhak atau berkewajiban mendapatkan waris. Nah, ini kita pahami secara tepatnya demikian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Pak, di dalam pembagian waris ini ada yang namanya rambu-rambunya. Ya. Ada yang disebut dengan istilah mahjub. Ada dua istilah Pak. Ada yang disebut dengan istilah al-mahjub. Dan ada yang disebut dengan istilah al-mamnu'. Apa itu al-mahjub? Al-mahjub itu artinya orang yang terhalang. Karena dia masih hidup, maka berarti terhalang, dia tidak mendapatkan waris. Terhalang. Contohnya siapa Pak? Contohnya cucu. Selama si cucu ini masih punya ayahnya atau punya ibunya, ada ayah atau ada ibunya itu, maka si cucu tidak mendapatkan waris. Kenapa? Karena ayahnya masih ada. Tapi kalau ayahnya sudah tidak ada, maka si cucu baru dapat. Nah, jadi cucu adalah mahjub. Cucu adalah terhalang mendapatkan waris. Jadi nanti jangan cucunya dapat, anaknya juga dapat. Nah, itu enggak begitu pembagiannya. Ya. Dan yang keduanya disebut dengan istilah al-mamnu'. Apa itu al-mamnu'? Artinya yang terlarang. Terlarang. Mamnu' itu artinya terlarang. Siapa? Nah, Bapak bisa lihat deh. Di lembar kedua Pak. Lembar kedua nomor 4 di situ Pak. Yang tidak mendapatkan waris, dia terlarang, nggak boleh dapat waris. Jangan dipaksa-paksain, ini secara agama. Apa itu yang di poin nomor 4? Pertama adalah seorang budak. Nah, tentu ini nggak ada saat zaman sekarang ya Pak ya. Yang kedua juga budak mu'allaq, yaitu budak yang akan merdeka setelah tuannya meninggal dunia. Ya, juga ini nggak ada. Kemudian yang C-nya, yang ketiga ummul walad, budak wanita yang digauli oleh tuannya dan melahirkan bayi dari hubungan itu. Ini juga tidak ada ini kaitannya dengan budak lagi. Yang D yaitu al-mukatab, yaitu budak yang membuat perjanjian dengan tuannya, apabila ia dapat memberi tuannya sejumlah uang, maka ia merdeka. Nah, ini juga nggak berhak. Nah, barangkali di poin E, F, dan G ini Pak, yang kita ingin tekankan di zaman sekarang. Poin E-nya atau nomor 5, orang yang membunuh. Nah, jadi orang yang membunuh itu tidak dapat waris Pak. Contohnya siapa Pak? Seorang anak Pak ya, karena ingin dapat waris, bapaknya dibunuh atau bapaknya diracun misalnya. Maka si anak ini nggak dapat waris, walaupun anak kandung. Bapaknya juga bapak kandung. Karena dia sudah membunuh. Nah, ini hadis Nabi. Kemudian yang F, yaitu orang yang murtad. Baik yang murtad itu bapaknya atau anaknya, dia juga nggak mendapatkan waris, keluar dari Islam. Misalnya contoh, yang punya duit, anaknya Pak Muslim, bapaknya non Muslim, misalnya Pak. Kemudian anaknya yang Muslim yang punya duit ini meninggal, maka si bapak yang non Muslim tidak dapat waris. Termasuk sebaliknya, seorang bapak Muslim, anaknya non Muslim meninggal, bapaknya si anak ini juga nggak dapat waris karena dia murtad, berbeda agama. Ya, itu yang murtad dengan yang poin G, ya kita samakan saja di situ sebetulnya. Yang jelas berbeda agama. Nah, pertanyaannya nanti kok kenapa Pak? Nah, itulah yang kita ingin katakan.
masalah Islam dengan non-Islam ini menjadi sebuah aturan di dalam Islam. Karena masalah waris ini adalah masalah ibadah. Ya, masalah ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana aturan-aturannya itu harus jelas. Nah, hadisnya itu kita lihat di bawahnya, Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 6383 dan Imam Muslim Sahih Muslim pada nomor 1614 meriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak mewarisi harta peninggalan orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta peninggalan orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini jelas-jelas tegas-tegas ya Pak ya. Nggak ada istilah nanti kan nanti kesian anak saya, padahal dia sudah beda agama dengan kita misalnya. Nah, jadi itu tidak dibenarkan orang tersebut mendapatkan waris atau anak kita tersebut tidak mendapatkan waris. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di dalam masyarakat kita ada hal-hal yang dijadikan alasan khususnya bagi perempuan, Pak, yaitu alasan adanya diskriminasi bagi perempuan. Ini sering terjadi, Pak. Kalau saya sering menghadapi kayak gitu. Misalnya begini, Pak, contohnya. Ada seorang anak perempuan, ketika orang tuanya sakit, si anak perempuan ini justru yang merawat, yang nungguin, nganterin ke rumah sakit, nungguin di rumah sakit. Bahkan tidak sampai di situ saja lagi, yang membiayai sehari-hari juga anak perempuannya. Menjadi pertanyaan, mengapa kok perempuan itu menerima cuma setengah atau satu dibandingkan dengan laki-laki yang menerima satu atau yang menerima dua? Memang jelas dasar dalilnya walid zakari mislu hazzil unsayain. Bagi laki-laki itu satu laki-laki dibandingkan dengan dua anak perempuan. Nah, biasanya kaum perempuan itu merasa didiskriminasi dalam masalah seperti ini. Jadi khususnya bagi ibu, bagi perempuan dalam masalah ini, apa yang ibu telah korbankan, uang, membiayai orang tua, tenaga, pikiran yang telah ibu berikan kepada orang tua di saat sakit, itu adalah ibadah buat ibu sendiri. Itu adalah yang kita sebut dengan birrul walidain buat si anak. Merupakan perbuatan-perbuatan baik yang diberikan anak kepada orang tuanya. Jangan perhitungan seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi kayak begitu. Ya, di kalangan khususnya perempuan. Nah, kemudian lagi yang juga sering terjadi masalah lainnya, yaitu kaitannya dengan apa, Pak? Adanya harta gono gini. Karena perempuan dulu atau istrinya dulu pernah mencari nafkah, ikut mencari nafkah, ikut membangun rumah, ikut membiayai makan sehari-hari, si perempuan ini kok saya nerima sedikit. Nah, jadi masalah-masalah ini juga sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Nah, oleh karena itu bagi kita sekalian, ya, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan waris Bapak dan Ibu sekalian, di surat An-Nisa misalnya, itu ada ayat yang menjadi warning, peringatan buat perempuan atau buat kita pada umumnya sebetulnya. Ayatnya tercantum di dalam Quran surat An-Nisa, yaitu ayat 13 dan 14. Tapi kalau Bapak mau lihat bagian-bagian khusus, dapat seperberapanya, Bapak bisa lihat ayatnya dalam Al-Quran dari ayat 11, 10, 11, 12 itu bagian-bagian tertentu yang bisa dilihat.
Ya, di Quran surat An-Nisa mulai dari ayat 11 12. Yang menjadi peringatan buat kita di ayat 14-nya, Pak. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an ayat surat An-Nisa ayat 14? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Barang siapa yang mendurhakai Allah, warisnya tidak diatur oleh Allah, warisnya tidak mau diatur oleh Rasul, maka berarti orang tersebut sudah durhaka, mendurhakai Allah. Barang siapa yang melampaui batas, kata Allah lagi, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron, orang itu dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya adalah siksa yang hina. Surat An-Nisa ayat 14. Nah, yang masih berkaitan dengan ayat 11 di atas, Pak, sebetulnya itu. Nah, jadi ketundukan kita kepada waris Islam ini mutlak. Ya. Mutlak untuk kita laksanakan dalam masalah ini. Jangan kita merasa didiskriminasi, khususnya yang saya katakan tadi, ya, yang kemudian akhirnya kita tidak menjalani apa yang sudah ditetapkan Allah. Nah, termasuk lagi, Pak, barangkali ini saya tambahkan sedikit dari yang nomor 5 tadi, Pak. Apa nomor 5? Nomor 4 di halaman itu, di lembar kedua, ya. Saya tambahkan sedikit yang dilarang, ya Pak, ya. Ini yang dilarang. Yang dilarang tidak mendapatkan waris. Kenapa dia dilarang, Pak? Kalau status anaknya adalah status anak zina, nggak ada di sini. Nah, apakah anak zina itu juga dapat waris? Bila ini, Pak. Kalau anak zina itu mendapatkan waris kalau si laki-laki itu menzinai perempuan, kemudian si perempuan itu hamil lebih dulu, dan akhirnya si laki-laki itu menikahinya dengan si perempuan yang dia telah zinai, maka anak zina yang awalnya itu masih dapat waris. Maka disinilah di dalam masyarakat kita masih boleh untuk dinikahkan perempuan dan laki-laki yang telah berzina itu masih boleh dinikahkan. Itu ada hadisnya itu, Pak. Nah, tetapi berbeda, Pak, berbeda. Laki perempuan berzina, perempuannya hamil, kemudian melahirkan si perempuan ini. Lalu setelah melahirkan barulah si laki-laki ini menikahinya, maka anaknya tidak mendapatkan waris. Itu Bapak harus bedakan seperti itu. Ya, kalau dinikahinya setelah anaknya itu melahirkan. Nah, inilah yang kita sebutkan lagi nanti, kaitannya tidak boleh dibinkan. Ya, secara hukum tidak boleh binnya itu kepada ayah yang baru menikahinya setelah anak itu lahir. Jadi binnya ikut ke ibu, Pak. Nggak boleh dibinkan kepada ayah yang menzinainya. Walaupun memang secara biologis, secara DNA adalah dari si laki-laki itu. Tapi ingat, Pak, legalnya hubungan itu atau anak itu ditentukan oleh akad nikah. Ditentukan oleh akad nikah, bukan ditentukan oleh DNA dalam Islam, ya Pak, ya. Jadi jangan mentang-mentang DNA-nya kan udah sama ada ini. Nah, tapi pernikahannya jelas seperti tadi nggak sesuai. Nah, tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa DNA itu menjadi legal, menjadi sah bahwa dia adalah anak dari si laki-laki tadi. Karena apa? Karena si ibunya dinikahi oleh si laki-laki itu setelah melahirkan. Jadi anak hasil zina itu seperti itu, dilarang. Nah, termasuk lagi nih, Pak. Seorang istri terjadi di dalam rumah tangganya yang kita sebut dengan istilah li'an.
Apa itu Pak li'an? Li'an itu adalah seorang suami yang menuduh berzina istrinya kepada orang lain. Suami menuduh berzina istrinya kepada laki-laki lain. Nah, tuduhan ini di dalam Islam, kalau kita Bapak lihat di Quran surat An-Nur nanti, harus ada 4 saksi. Ada 4 kali pembuktian di dalam masalah ini. Dan ini harus dibawa ke pengadilan, yaitu pengadilan agama dalam negara kita. Ya, nah, jadi dibuktikan di sana dan dua-duanya siap untuk disumpah. Di mana isi sumpahnya itu adalah mendapatkan laknat. Si suami juga karena dia menuduh kepada istrinya, si suami itu siap dilaknat dalam sumpahnya. Demikian juga si istri, kalau dia berbohong, maka dia juga siap untuk dilaknat. Nah, kalau ini sudah terjadi nanti Pak, sudah terjadi sekali lagi. Ya. Disitulah akhirnya nanti suami istri itu cerai selama-lamanya. Inilah yang disebut dengan talak bain. Yang gak bisa disambung lagi. Nah, lalu bagaimana kalau kebetulan istri yang dituduh berzina itu hamil? Nah, anaknya juga gak dapat waris. Jadi hubungan siapa? Si istri dengan suaminya ini cerai selama-lamanya, nggak bisa dirujuk lagi, ya, nggak bisa kembali lagi. Status anaknya juga demikian tidak mendapatkan waris, ya. Nah, itu tambahannya lagi Pak. Nah, tambahan satu lagi, orang tersebut nggak mendapatkan waris. Bila mana ini Pak? Seorang istri dicerai oleh suaminya. Terjadi talak 1. Talak 1 itu kan pada dasarnya masih bisa kembali Pak, masih bisa rujuk. Inilah yang disebut dengan talak raj'i. Talak yang masih bisa kembali. Kalau misalnya talaknya baru talak 1. Maka orang yang seperti ini karena dia juga masih normal haidnya harus menjalani 3 kali kuruk, 3 kali haid atau 3 kali suci si perempuan ini. Pak, setelah habis masa kuruknya yang 3 kali ini Pak, habis saya bilang ya Pak, selesai. Waktunya sudah habis. Lalu suaminya mati Pak, meninggal. Maka si istri yang sudah habis masa iddahnya ini tidak mendapatkan waris. Karena apa Pak? Masa iddahnya sudah habis, sudah selesai. Tapi kalau yang 3 kuruknya ini masih ada, lalu si suaminya meninggal, maka si istri dapat waris. Jadi ditentukan oleh masa iddah. Jadi apa itu masa iddah? Masa iddah itu, iddah adalah masa menunggu untuk tidak nikah seorang perempuan itu dengan suami baru. Kalau misalnya memang sudah ada. Tapi disitulah seorang suami masih punya hak yang saya bilang tadi, selama 3 kali kuruknya itu masih ada, suami masih berhak untuk merujuk istrinya. Talak 1 dan talak 2. Kalau sudah talak 3, bagaimana? Tidak boleh, tidak ada hak suami itu untuk merujuk kepada istrinya. Boleh nanti, kalau dia nikah lagi dengan suaminya itu, boleh, saya katakan boleh Pak. Kalau istrinya nikah dulu dengan suami yang lain, dengan laki-laki lain. Ini namanya apa Pak? Dalam agama itu disebut dengan nikah muhallil, nikah Cina buta. Nah, jadi misalnya si A jatuh talak 3 kepada istrinya. Setelah terjadi talak 3, ada rasa cinta, rasa rindu Pak sama bekas istrinya yang sudah ditalak.
Gak boleh langsung nikah. Si istri ini harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Itu pun kalau apa? Kalau dicerai sama laki-lakinya. Kalau nggak dicerai ya nggak bisa tentunya. Ya, nah gunanya untuk apa nih Bu? Jadi pelajaran buat suami ya Bu ya. Nah, jangan gampang nyerain orang, nyerain seorang istri. Jangan terlalu mudah. Ya, jadi itu apa namanya kaitannya dengan masalah waris itu demikian. Jadi hal-hal yang seperti ini sekali lagi harus menjadi perhatian kita. Karena ini semuanya berkaitan dengan masalah-masalah waris tersebut. Nah Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya lagi sedikit kita tambahkan kaitannya dengan masalah waris itu sendiri disebut dengan istilah Pak faraid. Faraid atau al-faraid. Nah, al-faraid itu berakar kata dari kata fardu. Kita sering bilang fardu. Sama akar katanya faraid itu dari sini. Artinya apa itu fardu Pak? Yang ditentukan, yang diwajibkan. Jadi faraid adalah bagian-bagian ilmu waris yang ditentukan. Misalnya tadi saya sudah sebutkan laki-laki 2, perempuan 1. Kemudian itu ada bagian-bagian tertentu di halaman atau di lembar ketiga Pak. Di lembar ketiga nomor 5. Secara keseluruhan pembagian-pembagiannya itu ada 6 di situ Pak, ada 6. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3, ada yang mendapat 1/3 dan ada yang mendapat 1/6. Ini khususnya di sini. Ini semua buat siapa yang dapat setengah, buat siapa yang mendapat 1/4, buat siapa yang mendapat 2/3. Nah itu nanti ada pembahasannya. Tapi secara keseluruhan bagian-bagian inilah yang disebut dengan faraid. Nah, jadi faraid itu adalah ilmu pembagian waris yang sudah ditentukan bagiannya berapa-berapa. Itu sudah ditentukan. Jadi kalau dapat memang 2/3 ya 2/3. Kalau memang dapatnya setengah ya setengah. Nah, begitu maksudnya. Kalau memang dapatnya 1/4 ya 1/4. Ini contohnya misalnya saya berikan contoh Pak, yang dapat 1/4 ya Pak, atau yang dapat setengah ya. Misalnya gini Pak, yang dapat setengah. Bila mana seorang suami ditinggal oleh istrinya, jadi istrinya yang meninggal Pak, yang meninggal. Tetapi nggak punya anak. Begitu. Ya. Istrinya meninggal, suaminya masih hidup tapi nggak punya anak. Si suami dapat berapa? Suami dapat setengah. Ya setengah dari harta yang ditinggalkan itu, yang setelah dibayar itu tadi. Jadi memang banyak. Berbeda dengan perempuan kalau atau istri dapat 1/4. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan lagi. Tapi kalau si istrinya punya anak, Pak, meninggal suaminya, punya anak, si istri dapat 1/8. Nah, itu beda-beda nanti di situ masalahnya. Ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan istilah sekali lagi faraid. Jadi faraid itu ketentuan-ketentuan seperberapanya, itu yang dimaksudkan dengan faraid. Jadi ilmu waris itu disebut juga dengan ilmu faraid. Ya, ilmu waris itu disebut juga dengan ilmu faraid. Itu ada yang menyebutnya seperti begitu. Ada juga orang menyebutnya ilmu waris. Ya. Dan ingat lagi, rukun dari waris itu salah satunya Pak, maaf, rukun dari waris itu salah satunya maaf, sudah ada yang mati. Jadi kalau bapak ibunya masih hidup, bukan disebut waris namanya Pak. Ya, sekali lagi, kalau mau disebut waris itu salah satu dari orang tuanya itu sudah ada yang meninggal. Kalau bapak ibunya masih hidup tidak disebut waris.
Ya. Nah, jadi itu barangkali yang kita dapatkan. Mudah-mudahan bulan depan baru kita praktek bagaimana cara ngitungnya bulan depan, Pak. Ya. Makanya sekali lagi tolong fotokopian ini jangan ditinggal untuk bulan depan, bawa juga. Nah, sekali lagi itu ruang lingkupnya kayak begitu, Pak, masalah waris. Baik, saya kira sampai di situ. Barangkali ada yang mau bertanya, kita diskusi. Silakan Pak Saiful. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak sekalian, kalau kaitannya kemana kita mencari solusi ketika waris itu ingin kita bagi. Kalau Bapak ke notaris, pertanyaannya lagi Pak, ngerti nggak dia waris Islam? Yang ada kalau dia memang pernah sekolah di fakultas hukum, itu lebih ditekankan kepada waris perdata barat. Jarang Pak fakultas hukum, sekali lagi jarang ya, mahasiswa-mahasiswinya itu yang mengerti tentang waris Islam. Kalau dia di fakultas hukumnya diambil yang umum-umum, itu jarang sekali. Itu satu. Demikian juga ke pengadilan negeri sama. Bapak memang jalan satu-satunya ke PA Pak, pengadilan agama. Di pengadilan agama ya silahkan nanti Bapak ceritakan. Tapi maaf lagi Pak, maaf lagi sekali lagi, hakim yang ada di pengadilan agama pun belum tentu ngerti. Saya tahu persis Pak, ya MA Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu itu ingin menarik hakim-hakim untuk PA pengadilan agama, itu juga direkrut dari fakultas-fakultas hukum yang umum. Ya, jadi dia juga pada dasarnya juga kurang ngerti.
baik notaris itu sendiri maupun hakim-hakim yang ada di pengadilan agama. Jadi kemana larinya? Ya larinya ke orang yang mengerti tentang waris Islam. Siapa yang mengerti waris Islam itu? Ya ada kiai, ya kiai, ada ustadz, ya ustadz, silahkan. Kalau memang dia mengerti, punya kompetensi ilmu di bidang waris, itulah yang terbaik buat kita. Dan kita nggak perlu, Pak, sekali lagi di dalam masalah ini ya, tidak perlu kita legalkan sampai ke notaris, nggak jadi masalah. Selama anak-anak kita itu kita kumpulkan dan dia memang mau diatur oleh waris Islam, mau diatur oleh waris Islam dan tidak ada nanti di kemudian hari gugat menggugat, salah menyalahkan, saya kira nggak jadi masalah. Tidak ke notaris pun nggak jadi masalah, tidak ke pengadilan agama pun tidak jadi masalah. Tinggal anak-anak Bapak sendiri siap nggak, bersedia apa enggak. Cuman yang menjadi pertanyaannya itu lagi, yang pertanyaan mendasar yang sering saya alami, Pak. Kalau ada anak-anak Bapak tertentu yang nggak mau diatur warisnya dengan waris Islam, ini jadi persoalan. Maka yang terjadi yang saya bilang tadi, merasa didiskriminasi. Saya didiskriminasi kok, tadi saya bilang, karena saya begini, waktu mama hidup, waktu ayah hidup. Nah. Jadi malah yang terpenting bagi kita sebagai orang tua, yang terpenting, ajak dulu anak-anak itu untuk mau diatur dengan waris Islam. Ajak dulu. Bikin kesepakatan, bikin komitmen di antara anak-anak kita. Dan ini jarang, Pak, terus terang saja jarang dilakukan oleh orang tua nih, Pak, masalah ini. Nah, nanti sebaiknya buat kita yang sudah, maaf ya Pak ya, yang kita yang sudah tua, kita yang kebetulan punya harta, ajaklah dari sekarang untuk didiskusikan. Ini waris Islam seperti begini, bagiannya seperti ini. Supaya nggak terjadi apa, Pak? Nggak terjadi masalah di kemudian hari bagi Bapak ketika Bapak, maaf, sudah meninggal. Kalau kita sudah meninggal, Pak, itu menjadi kesedihan ketika anak-anak kita itu ribut, berantem gara-gara warisan. Apalagi ada saling bunuh, mau membunuh. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Karena masalah itu masalah yang apa, Pak? Yang sifatnya ada iri. Di antara anak-anak kita itu pasti ada sifat iri. Nah, jadi yang prinsip saya katakan tadi, yang prinsip ini, Pak ya. Ajak anak-anak kita itu untuk mau diatur oleh waris Islam, oleh Allah dan Rasulnya, itu dulu. Nah, kalau sudah ada kesepakatan dan mau siap apapun, ya dia siap, carilah ustadz atau kiai yang bisa membagi harta warisan menurut Islam. Nggak perlu ke notaris, nggak perlu ke pengadilan agama. Cukup keluarga Bapak secara intern saja cukup, udah sah di mata Allah pun sudah sah. Memang kalau mau lebih enak lagi, dilegalkan ke pengadilan. Ya seperti itu. Tapi kalau sudah nerima, Pak, anak-anak Bapak sudah nerima, saya kira no problem. Nggak ke pengadilan pun nggak jadi masalah. Kalau sudah siap bersedia. Nah, saya kira itu cari ya seseorang yang memang mengerti di bidang waris. Apakah memang ustadz? Ya silakan ustadz. Tapi yang ngerti waris, Pak, ya ustadznya, kiainya. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, apakah berdosa orang tua angkat memberikan sejumlah harta kepada anak angkatnya dalam masalah tanpa diketahui oleh keluarga dari si bapaknya atau keluarga atau istri dan keluarga dari si ibunya ini, karena dia memang nggak punya anak kandung. Nah, Bapak sekalian, kalau Bapak tidak punya anak, katakanlah, Pak, maaf, yang meninggal adalah istri yang meninggal. Sedangkan si istri ini masih punya orang tua. Dalam arti punya mertua, si bapak ini masih ada mertuanya. Maka bisa saja nanti si istri ini
orang tuanya atau ibunya itu masih berhak mendapatkan si mertua karena istrinya yang meninggal. Maka ketentuan wasiat itu di dalam agama itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ada, tidak boleh lebih. Tapi kalau misalnya memang bapak sendiri dengan kebijakan, oh nggak ada nih famili-famili yang lain, saya mau ngasih lah katakanlah separuh dari harta saya ini, ya. Lalu istri nggak tahu misalnya juga, ya bapak nggak etis lah dengan istri. Apalagi sampai nanti bapak nggak bikin apa, nggak bikin hitam di atas putih, lalu istri nggak tahu, bapak sendiri maaf yang meninggal, menjadi masalah. Mana pembuktiannya bahwa bapak angkat ini telah memberikan wasiat dengan jumlah setengah dari harta? Mana pembuktiannya? Mana alat buktinya? Dalam kasus hukumnya itu kan menjadi masalah. Nah, sebaiknya memang diberitahukan. Sebaiknya lagi memang ya ditulis. Ya, bapak mau berikan seperti begitu silakan. Tapi bapak harus punya pertimbangan yang saya bilang tadi. Ya, pertimbangannya yang saya bilang tadi. Masih ada nggak orang tua? Masih ada nggak yang namanya saudara semenda? Saudara semenda itu pak ke samping. Misalnya adik atau kakak dari istri yang meninggal. Nah itu juga harus diperhitungkan. Ya karena saudara semenda ini pun masih berhak mendapatkan waris. Baik si kakak dari si istri bapak itu, atau si adik dari istri bapak itu, atau tadi orang tua. Karena yang meninggal adalah istri. Nah itu harus ada pertimbangan. Nah sekarang kalau dibagi setengah misalnya pak, bapak lebih memberikan hartanya itu dengan separuh dari harta yang bapak miliki itu tadi. Sedangkan ketentuan dari agama itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kesian ini menzalimi yang lain. Ya menzalimi si famili dari si istrinya tadi atau orang tua dari istri bapak yang masih hidup misalnya seperti itu. Ya, nah, saya kira sekali lagi hal-hal yang seperti itu tidak juga bisa dibenarkan kalau kita sudah mempertimbangkan adanya saudara-saudara tersebut. Baik saudara yang saya bilang tadi ke samping maupun saudara-saudara ke atas. Ya, ke atas itu orang tua atau juga barangkali kakek dari istri bapak yang meninggal, kakeknya ternyata masih ada atau neneknya ternyata masih ada. Bahkan si nenek itu sendiri dapat waris tuh pak. Ya, dari istri bapak meninggal dia masih punya nenek. Berapa dapat warisnya pak? Dapat warisnya itu 1/6. Nenek itu dapat 1/6 pak. Bapak bisa bayangkan. Jadi ada hak di situ. Makanya hak-hak yang seperti ini harus diberikan. Jangan sampai kita nanti disebut sebagai orang yang zalim. Tidak memberikan hak kepada orang lain atau yang punya hak itu tadi. Ya saya kira itu pak. Masih ada lagi pak? Ya. Pak Ramlan. Waalaikumsalam. Ya, mengangkat anak itu dalam arti ya Pak ya, mendidik dan membiayai sampai dia menjelang dewasa itu dibolehkan. Cuman yang menjadi masalah nanti ketika anak itu sudah dewasa, di mana dia sudah ngerti aurat, hidup bersama ibunya, kebetulan yang diangkat adalah laki-laki.
hidup bersama ibu angkatnya, kan jadi masalah auratnya nanti. Maka dibatasi kalau juga memang mau mengangkat anak itu harus sebelum dewasa, sebelum dia mengerti tentang aurat. Ya, karena dia bukan apa, Pak? Bukan ibu kandung, bukan mahram. Mahram ya Pak ya, jangan disebut muhrim. Saya pernah bilang, kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Itu disebut muhrim. Mahram itu adalah orang yang dilarang nikah. Siapa yang dilarang nikah, Pak? Disebabkan karena perkawinan, disebabkan karena persusuan. Dengan sebab yang seperti ini, maka dia disebut mahram, atau disebabkan karena ada hubungan yang ketiganya itu nasab, hubungan darah. Itu disebut apa, Pak? Mahram. Nah, sedangkan si anak angkat ini kan bukan mahram. Melihat aurat ibu angkatnya ya jadinya berdosa. Termasuk yang diangkat anak adalah perempuan. Lalu hubungannya ini nanti kepada bapak angkatnya. Juga aurat, entah bapak angkatnya melihat aurat si anak gadis yang sudah dewasa ini, dan dia juga bukan anak kandungnya, nah itu akan berdosa. Pertimbangannya seperti itu. Maka ketika dia sudah dewasa di dalam agama itu, Pak, silahkan keluar dari rumah. Karena kita sudah memberikan kewajiban mendidik, membesarkan kamu dari kecil, dari bayi misalnya kita angkat. Kalau ketika dia sudah dewasa, nah, lain hal kalau dia itu apa, Pak? Bapak kawinin sama anak bapak jadinya menantu. Atau bapak boleh menikah dengan anak angkat itu, boleh menikah, Pak. Jangan nanti dibilang nggak boleh, boleh. Nah, itulah kasusnya siapa? Kasusnya siapa? Kasusnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya istri, Pak. Namanya siapa, Pak? Namanya Zainab. Itu istrinya dinikahin setelah bercerai. Padahal Zaid bin Harithah ini pernah menjadi anak angkat. Jadi anak angkat itu boleh dinikahi karena dia bukan mahram. Termasuk apa? Ibu juga sama. Ibu punya anak angkat walaupun beda usia misalnya. Menikah dengan anak angkat boleh. Ya. Nah, nanti urutan-urutan mahram itu Bapak bisa lihat ya di Quran lagi, surat An-Nisa ayat 22 23. 24 3 ayat surat An-Nisa, yang siapa saja sih yang disebut mahram, yang orang yang dilarang dinikahi itu. Itu rinciannya ada di Quran surat An-Nisa tadi, ayat 22, 23 dan 24. Sekali lagi, mahram itu adalah orang yang haram dinikahi disebabkan hubungan nasab, hubungan darah. Yang kedua, hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan itu misalnya bapak menikah lagi sama ipar adik istri bapak, di mana istri bapak masih beristri dengan bapak, belum bercerai. Nggak boleh diduain, Pak. Perempuan adik kakak ini nggak boleh diduain oleh laki-laki, nggak boleh. Karena ipar itu adalah mahram, kecuali istri bapak yang kakak atau adiknya ini sudah meninggal. Nah, jadi seperti itu masalah-masalahnya. Jadi mahram itu, saya ulangi, orang yang haram dinikahi disebabkan adanya hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan, dan adanya persusuan. Persusuan. Ya, saya contohkan misalnya, contoh ya Pak ya. Ini maaf Pak Haji Rustam, anaknya Pak Rustam pernah disusukan oleh istrinya Pak Ramlan. Nah, itu nggak boleh anaknya Pak Rustam nikah dengan anaknya Pak Ramlan, itu nggak dibenarkan. Karena pernah disusukan anaknya Pak Rustam dengan Pak Ramlan. Karena ada hubungan persusuan. Nah, nanti yang jadi perdebatannya lagi, ini jadi perdebatan, yang diharamkan itu berapa kali nyusu.
Itu jadi perdebatannya nanti di situ. Apakah nyusu cuman sedikit doang, katakanlah Pak, setengah gelas ini menjadi haram? ASI misalnya Pak, disusukan kepada seorang anak. Dan dikatakan haram itu umur berapa? Apakah anak itu di umur 2 tahun itu sudah haram? Atau disusukannya di bawah umur 2 tahun? Itu jadi perdebatan-perdebatannya nanti di situ. Mengenai pengharaman tentang persusuan ini. Ya, saya kira itu Pak. Masih ada lagi Pak? Cukup. Baik, saya kira sampai di situ. Sekali lagi insya Allah nanti baru kita praktekin ya Pak ya, bagaimana cara menghitung waris ya di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohani kita, dan ditetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.